Nama Nikita Mirzani kembali menjadi pusat perhatian publik setelah kemunculannya dalam konten promosi resmi di Rutan Pondok Bambu. Di balik masa penahanannya, ia justru menunjukkan sisi yang inspiratif dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif di dalam rutan. Mulai dari mendadak viral karena tampil sebagai model untuk mempromosikan tas rajut hasil karya warga binaan serta fasilitas komunikasi khusus, hingga dipercaya mengemban peran baru yang membanggakan. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahkan menegaskan bahwa kedisiplinannya berbuah manis lewat perunjukan sebagai Duta Komunikasi Pemasyarakatan. Meski demikian, pihak berwenang memastikan bahwa seluruh aktivitas positif tersebut tidak serta-merta memberikan keistimewaan karena Nikita tetap diperlakukan secara adil dan setara seperti warga binaan lainnya. Di sisi lain, proses hukum terkait pengajuan peninjauan kembali yang melibatkannya bersama Ismail Marzuki juga masih terus bergulir. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai 5 fakta menarik di balik sorotan hangat aktivitas terbaru Nikita Mirzani. Kejutan kembali dihadirkan oleh Nikita Mirzani selama menjalani masa penahanan di Rutan Pondok Bambu. Alih-alih hanya berdiam diri, ia justru tampil percaya diri sebagai model dalam konten promosi resmi rutan. Dalam penampilannya, Nikita dengan antusias mempromosikan hasil kerajinan tangan berupa tas rajut karya warga binaan, sekaligus memperkenalkan fasilitas warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan atau Wartel Suspas yang menjadi sarana bagi para narapidana untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Lantas, seperti apa potret Nikita Mirzani saat menjadi model konten promosi Rutan Pondok Bambu? Kenapa? Aduh cek. Kenapa? Kan kamu tahu, aku tuh udah kelamaan di Rutan Pondok Bambu. Iya Aku sih. udah nggak pakai barang-barang branded. Biasanya kalau jam segini, aku tuh udah di mall, pakai tas bagus. Sekarang nggak bisa. Sabar ya. Tapi tenang aja, di sini di dalam rutan kita tetap masih bisa bergaya. Wow. Mau tahu? Mau tahu banget. Ayo. Dengan kegiatan kerja. Siang. Selamat siang Bapak. Ada Mbak Niki. Bisa bikin juga Mbak Niki ya? Tantangan yang dibikin sama langsung sama warga binaan yang ada di Rutan Pondok Bambu. Aku mau kasih tahu juga Pak, kalau tas baju kayak ini bisa dijual. Masyarakat punya persepsi yang positif terhadap masyarakat. Betul sekali, karena nggak semua orang di penjara itu bersalah. Setuju? Aku kangennya sama keluarga aku. Kangen ya? Kamu juga kangen. Terima kasih. Handphone? Kita sering pakai juga. Wah, masa sih? Mau nggak? Oh iya, jangan nggak sama siapa. Nah, udah yuk. Gas. Ayo sini. Ayo minta dulu ya. Ya Pak. Nih, pakai rompi. Ya. Oke. Ayo, ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Iya, ini adalah handphone aku selama di Rutan Pondok Bambu, guys. Jadi, kalau pakai Wartel Sus ini, kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah, kalau pulsanya habis, harus beli isi ulang. Makanya, cek warnanya, jangan katanya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan respons yang sangat positif serta apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu. Juru bicara di Jenpas Rika Aprianti mengungkapkan rasa senangnya melihat bagaimana Nikita memanfaatkan pengaruhnya sebagai figur publik untuk menyampaikan pesan-pesan membangun kepada masyarakat. Pihak Bijenpas menilai bahwa inisiatif tersebut sangat membantu dalam mengedukasi publik mengenai kedisiplinan dan pemanfaatan fasilitas resmi di dalam rutan.
Dengan latar belakangnya sebagai seorang influencer, Dijenpas berharap Nikita akan terus memberikan pengaruh serta inspirasi yang baik bagi sesama warga binaan di dalam rutan maupun bagi masyarakat luas di luar sana. Makanya kita senang banget kan lihat kemarin itu Mbak Nikita dengan caranya Mbak Nikita menyampaikan kepada masyarakat ini loh. Ya, kami disediakan fasilitas, kami nggak pakai handphone di dalam. Nah itu kami sangat membantu. Saya rasa bareng-bareng ya. Dan ide itu kalau tidak ditanggapi positif oleh Mbak Nikita juga tidak akan kejadian. Maka di satu sisi ini kita terima kasih sama Mbak Nikita ya, karena kan dia influencer. Nah kita mengharap Mbak Nikita ini akan terus memberikan influence yang baik tahanan atau narapidana di Rutan Pondok Bambu sendiri maupun masyarakat di luar kayak gitu. Kepatuhan dan sikap kooperatif Nikita Mirzani selama berada di balik jeruji besi berbuah manis. Berkat kontribusinya dalam memberikan pengaruh positif serta membantu menyampaikan edukasi kepada masyarakat, ia dipercaya untuk mengemban peran baru sebagai Duta Komunikasi Pemasyarakatan di Rutan Pondok Bambu. Juru bicara Dijenpas Rika Aprianti mengungkapkan apresiasinya terhadap keterlibatan Nikita. Melalui perannya tersebut, Nikita turut membantu mengedukasi publik bahwa para warga binaan tidak menggunakan handphone secara ilegal, melainkan memanfaatkan fasilitas resmi yang telah disediakan oleh pihak rutan. So far sampai saat ini bahkan Nikita sempat jadi duta komunikasi kan di Rutan Pondok Bambu, mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh kita tidak pakai handphone di Rutan Pondok Bambu, tapi kami menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak rutan. Nikita juga mengikuti aturan dengan baik, bahkan sempat menginformasikan sekali lagi menjadi duta layanan untuk layanan komunikasi untuk Rutan Pondok Bambu. Ini sangat membantu sekali, misalnya gitu. Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tegas memastikan bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Nikita Mirzani. Juru bicara Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan bahwa prinsip perlakuan yang sama diterapkan kepada seluruh tahanan tanpa terkecuali, meskipun porsi khusus dapat diberikan apabila menyangkut faktor mendesak seperti kesehatan atau kebutuhan medis, berdasarkan penilaian objektif. Secara aturan dan operasional sehari-hari, Nikita tetap diperlakukan setara seperti warga binaan lainnya. Terbukti, ia patuh mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di rutan, termasuk tidak menggunakan handphone. Gini, kita kan menerapkan perilaku yang sama kepada seluruh tahanan. Kalaupun ada tahanan yang melalui perhatian khusus, akan diberikan porsi khusus. Ya, khusus misalkan faktor kesehatan kah, ya Kak, atau faktor kebutuhan-kebutuhan lain. Berdasarkan kebutuhan ya Mbak ya, tapi secara aturan dan lain kita memberikan perlakuan yang sama. Ya, bahwa Nikita ini mengikuti aturan di dalam dan dia tidak menggunakan handphone. Di tengah sorotan publik atas berbagai aktivitas positifnya di dalam rutan, proses hukum lanjutan terkait upaya pembebasan Nikita Mirzani terus berjalan. Tim penasihat hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, memberikan penjelasan mengenai perkembangan pengajuan peninjauan kembali yang tengah bergulir. Usman menanggapi berbagai spekulasi dan isu yang beredar di media maupun harapan dari para pendukung mengenai estimasi waktu putusan. Menurutnya, pendaftaran PK telah dimulai sejak akhir Mei dengan agenda sidang perdana yang dilangsungkan sekitar bulan Juni. Berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung, batas waktu maksimal penanganan PK adalah 250 hari tanpa adanya batasan jangka waktu minimal, sehingga seluruh keputusannya kini berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Agung.
Meskipun sempat muncul berbagai doa dan prediksi dari publik atau pendukung bahwa putusan akan keluar pada bulan Agustus, pihak tim penasihat hukum menegaskan bahwa prinsip utamanya adalah menaruh harapan penuh pada hasil yang maksimal dan terbaik dari proses hukum tersebut, terlepas dari kapanpun putusan itu nantinya akan dikeluarkan. Nggak ada, belum. Itu kan di doa masyarakat ya, yang kemudian ya biasalah di media ini kan namanya juga yang mudah-mudahan setelah PK orang nih kita bisa bebas dan lain sebagainya kan. Nah itu kan estimasi perhitungan kan kita kalau saya nggak salah ingat itu bulan Mei mulai daftarkan di PK ya kan, akhir Mei kalau nggak salah. Nah sidang awal itu kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 10 Juni atau sidang kemudian itu 24 Juni. Artinya gini, perhitungannya berarti Juni, Juli, Agustus, ya kan? 3 bulan dalam jangka waktu yang cukup lama, 3 bulan pengajuan PK bisa diputus karena di undang-undangnya atau peraturan Mahkamah Agung itu seingat saya maksimal 250 hari, tapi tidak dibatasi jangka minimalnya berapa lama. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Itu semua kewenangan Mahkamah Agung lah, bukan kewenangan kami. Tapi ada pun yang sekarang beredar ya, berita atau isu bahwa di bulan Agustus akan ada putusan, itu doa masyarakat aja yang sering digaung-gaungkan oleh pendukungnya Nikita terutama ya, bahwa bulan Agustus akan ini, akhirnya itu kemudian viral. Prinsipnya adalah mau bulan apapun itu, mau Agustus ke mau September ke, kami tetap mengharapkan hasil yang maksimal, hasil yang baik dari putusan itu, putusan PK dari Nikita. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.